Eric Fromm dalam bukunya yang berjudul Revolusi Harapan menjelaskan tentang bahaya komputerisasi manusia, yaitu ketika kita memesinkan manusia. Itu relate dengan perkembangan revolusi industri ketiga, di mana komputer ditemukan pertama kali oleh Alan Turing dan kemudian menggemparkan jagat Eropa dan Amerika, dalam hal ini Barat pada waktu itu. Namun sekarang kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0 atau yang keempat, yang mana bukan lagi ketakutannya adalah ketika terjadi komputerisasi manusia atau memesinkan manusia, tetapi sebaliknya. Bahaya yang kemudian menjadi muncul di tengah-tengah kita adalah ketika memanusiakan mesin. Itulah yang disebut sebagai artificial intelligence. Kita melihat otomatisasi di mana-mana, kita melihat ancaman hilangnya pekerjaan di mana-mana terdisrupsi oleh AI. Nah, mari kita membahas tentang ancaman disrupsi tersebut dan kaitannya dengan skill yang dibutuhkan di masa depan melalui buku Future Proof karya Kevin Roose. Ini adalah resensi saya yang ke-304. Di dalam buku ini, Kevin Roose menjelaskan tentang 9 aturan untuk future proof. Yang pertama adalah kita harus buat kejutan. Buat kejutan dalam artian kita harus pandai beradaptasi. Bahwa memang mesin unggul dalam hal-hal yang sifatnya repetisi dan berulang. Tetapi manusia bisa unggul dibandingkan mesin atau AI untuk skill-skill yang sifatnya adaptable. Skill-skill yang sifatnya penuh kejutan. Nah, misalnya AI bisa mengalahkan pemain catur nomor 1 dunia, dalam hal ini Garry Kasparov, termasuk pemain Go terbaik dunia. Misalnya di dalam pengembangan AI yang mutakhir itu dapat mengalahkan seluruh kemampuan-kemampuan terbaik manusia jika hal tersebut adalah hal yang sifatnya kalkulatif. Tetapi ketika skill-skill tersebut membutuhkan pengalaman, keluar dari zona nyaman, dan belajar lintas disiplin ilmu, maka manusia masih lebih unggul. Maka kita harus keluar dari zona nyaman kita, dalam hal ini merangkul ketidaknyamanan untuk mempelajari skill-skill baru. Nah, rule yang kedua dalam buku Kevin Roose ini adalah kita harus mengusahakan selalu ada sentuhan manusiawi dalam setiap karya kita. Misalnya, kita sebagai sivitas akademika, baik itu dosen maupun mahasiswa, harus tetap memerhatikan sentuhan manusiawi dalam setiap tulisannya. Jangan 100% AI semua. AI hanyalah alat bantu, tetapi keputusan akhir, editorial terakhir, suntingan terakhir, tetap harus manusia. Kita harus fokus pada pengalaman dalam melakukan tugas-tugas kita. Misalnya, dulu kita mengenal ada namanya ekonomi bahan baku. Kita ambil contoh kopi. Jadi kopi terbaik adalah kopi yang akan sangat laku di pasaran. Itu ekonomi bahan baku. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu ekonomi produk. Yaitu ketika produk yang menjadi unggulan dalam perekonomian. Contoh kapal api. Kemudian kita masuk ke ekonomi yang ketiga, yaitu ekonomi pelayanan. Misalnya kayak Starbucks. Orang membeli pelayanan. Kita di Starbucks dilayani misalnya. Walaupun sekarang sudah terinfiltrasi oleh agenda Zionis. Dan kemudian di ekonomi yang keempat. Ekonomi yang keempat sekarang di saat ini adalah ekonomi pengalaman. Kita membeli pengalaman. Kita ngopi untuk nongkrong. Jadi sekarang ada kata baru yang namanya ngopi. Bukan hanya untuk minum kopi, tapi ngopi itu untuk bersilaturahmi dengan orang lain. Itulah ekonomi pengalaman yang tidak akan pernah digantikan oleh AI. Rule yang ketiga dari Kevin Roose adalah kita harus kendalikan teknologi. Kita turunkan perangkat kita. Bahwa teknologi itu adalah alat bantu, bukan tuan atau sesuatu yang padanya kita bergantung. Kenapa? Karena sangat berbahaya yang disebut sebagai algoritma adiktif atau algoritma yang dirancang untuk membuat kita candu. Misalnya sosial media seperti konten-konten pendek TikTok, Reels, YouTube Short, itu pada gilirannya akan melemahkan cara berpikir kita. Ketika kita diskusi, ketika kita kuliah, ketika kita nonton film panjang dan bermutu, ketika kita membaca buku, ketika kita menulis, kita akan menjadi bosan. Kenapa? Karena tiap hari kita mengkonsumsi konten-konten pendek yang scroll dan sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan adalah misalnya kita harus batasi penggunaan gadget. Ini sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Cal Newport dalam buku Digital Minimalism.
Kita matikan notifikasi kalau memang tidak penting. Jadwalkan puasa digital. Dan gunakan teknologi dengan tujuan yang jelas. Bukan karena kita gabut, nggak ada kerjaan ya kita main HP. Tetapi main HP lah ketika HP itu adalah tools untuk membangun komunikasi, membangun rutinitas, membangun karir kita. Rule yang keempat dari Kevin Rose dalam buku Future Proof ini adalah jadilah penghubung dan jangan jadi titik akhir atau endpoint. Kita harus jadi konektor. Misalnya apa itu endpoint di dalam gig ekonomi atau ekonomi gig yang sekarang sangat berkembang, yaitu kita bekerja karena paruh waktu aja. Tidak jelas gajinya, tidak jelas kontraknya dan sebagainya. Let's say kita ambil adalah ojol. Ojol itu gig ekonomi. Jadi dia endpoint, dia tidak punya kehendak bebas untuk menolak misalnya transportasi atau pesanan. Itu namanya endpoint. Dan di situ bahayanya algoritma karena algoritma yang menentukan. Nah, inilah yang kemudian dimaksud sebagai memesinkan manusia. Bahayanya adalah kita tidak punya lagi kehendak bebas. Akhirnya kita dikontrol oleh algoritma. Dan pengendali data pribadi dalam hal ini platform teknologi seperti Gojek, Grab, Google, YouTube adalah penguasa di zaman sekarang. Ini yang bahaya laten atau bahaya tersembunyi yang kita tidak pahami. Kita harus menerapkan nilai tambah bagi kita, misalnya dengan mencari mentor, membangun komunitas, membangun jaringan, aktif berkontribusi agar kita bukan menjadi endpoint yang mana ditentukan oleh algoritma. Rule yang kelima oleh Kevin Rose adalah perlakukan AI seperti pasukan simpanse. Maksudnya apa? Bahwa pasukan simpanse memang kuat, tetapi dia tidak memiliki rasionalitas. Mereka kuat dalam hal-hal yang spesifik dan rutinitas, tetapi tidak memiliki decision making yang bijaksana dan rasional. Sehingga kita tidak boleh terlalu bergantung pada AI. Dia lagi-lagi hanyalah alat bantu, tetapi jangan juga jadikan AI sebagai musuh bahwa saya tidak mau pakai AI. AI itu membuat orang bodoh, tetapi kita harus berdiri secara seimbang di tengah-tengah sebagai rekan kerja AI, bukan bergantung pada AI, bukan juga menjadikan AI sebagai musuh. Nah, rule selanjutnya dari Kevin Rose adalah kita harus membangun jaringan, baik itu jaringan besar maupun jaringan kecil. Apa itu jaringan besar dan jaringan kecil? Jaringan besar atau jaringan luas adalah kenalan kita di sosial media. Itu kan sangat banyak. Misalnya ada orang yang sampai miliaran followersnya. Itu namanya jaringan luas. Nah, sementara jaringan kecil atau jaringan erat atau deep network, jaringan lebih mendalam adalah teman dekat kita, kolega kita, keluarga, mentor, dua-duanya kita butuhkan. Jaringan luas kita butuhkan untuk membangun karir, jaringan kecil kita butuhkan ketika kita mengalami kejatuhan karir. Ambil contoh misalnya BlackBerry yang jatuh di Kanada. BlackBerry kita tahu adalah perusahaan dari Kanada, tapi apakah ketika kejatuhan BlackBerry menjatuhkan perekonomian Kanada? Tidak. Kenapa? Karena Kanada memiliki jaringan kecil, yaitu komunitas, keluarga, dan kolega yang saling mendukung satu sama lain. Kita ambil contoh di Indonesia. Ketika terjadi reformasi 98 yang menjatuhkan perekonomian misalnya di Indonesia, apakah kira-kira kita kemudian menuju negara bangkrut? Tidak. Kenapa? Karena ada UMKM. UMKM adalah jaringan kecil yang menyelamatkan ketika karir secara besar atau ekonomi makro itu mengalami kejatuhan. Nah, rule selanjutnya dari Kevin Rose adalah kita harus pelajari humaniora di zaman mesin ini. Yaitu bagaimana skill-skill manusiawi itu tetap kita butuhkan. Bukan hanya hard skill, tetapi soft skill. Apa saja soft skill yang dibutuhkan di zaman mesin ini adalah tuh, etika teknologi. 2, literasi data. Kemampuan kita membaca, menganalisis, dan mengkritisi data. Critical thinking. 3, creativity, komunikasi, dan emotional question. Itu adalah skill-skill yang sangat future proof. Nah, apa yang harus dibangun? Kita harus membangun skill-skill yang sifatnya soft skill tersebut agar kita future proof atau tahan terhadap disrupsi terhadap masa depan. Selanjutnya, Kevin Rose juga jelaskan tentang perlunya kita mempersenjatai para pemberontak, yaitu agar terjadi perubahan sistematik. Perubahan sistemik yang dimaksud di sini adalah ketika terjadi otomatisasi, gelombang otomatisasi ini, kita harus pro terhadap orang-orang yang mengkritisi kebijakan otomatisasi. Misalnya, kita harus dukung kebijakan yang pro para pekerja bukan pada mesin, kita harus mengkritisi pertanggungjawaban perusahaan, dan kita harus mengkritisi pula
terciptanya RegTech atau regulation teknologi yang adil. Misalnya, kita menjadi negara yang betul-betul berpartisipasi aktif terhadap perkembangan AI, bukan hanya ikut-ikutan. Misalnya, China telah membangun DeepSeek, kemudian bulan selanjutnya ada QueenMax untuk kemudian aware terhadap perkembangan AI ini. Dan rule yang ke-9 atau yang terakhir dari Kevin Rose adalah temukan pekerjaan yang bermakna, bukan bekerja untuk uang. Karena kebahagiaan kerja itu adalah meaningful, mencari makna. Kalau dalam bahasa buku Men Searching for Meaning, Viktor L. Frank. Kita tidak mencari gaji untuk kerja, tapi mencari makna. Kita harus berefleksi, mempertimbangkan, menilai kembali apa yang benar-benar penting bagi kita. Kalau jadi dosen hanya karena terlihat keren, jangan jadi dosen. Tapi kalau jadi dosen adalah panggilan jiwa teman-teman, silakan jadi dosen. Jangan ikut-ikutan atau jangan FOMO. Apa yang harus kita lakukan adalah berkontribusi terhadap bagaimana pekerjaan itu menjadi lebih bermakna, bukan sekedar ikut-ikutan belaka. Sebagai penutup, Kevin Roose dalam buku Future Proof ini memanggil kita untuk beradaptasi, mengembangkan diri, dan berkolaborasi dengan teknologi, bukannya menjadikan teknologi sebagai kebergantungan kita atau Tuhan kita, bukan juga sebagai musuh. Nah, masa depan itu akan dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan diri agar skillnya itu future proof. Cara untuk future proof adalah 9 aturan yang dijelaskan oleh Kevin Roose dalam buku ini. Jadilah orang-orang yang tahan terhadap future proof. Selamat berkontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.